Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai tentang obat antiinfeksi 1. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu farmakologi 2, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan materi mengenai obat antiinfeksi 1. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Putri Irawan. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Audinia Arya Setianikma, Devi Triana Adnalis, Indria Salsabila Sustika, Kania Dia Sapira, Prisa Aprilila, dan Sakti Ramadan. Nah, baiklah, langsung saja materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian antiinflamasi. Nah, antiinflamasi adalah obat yang dapat membunuh agen infeksius atau menghambat penyebarannya. Nah, antiinflamasi ini meliputi antibiotik dan antibakteri, anti jamur, antivirus, dan antiprotozoa. Obat dengan jenis yang dirancang melawan mikroorganisme asing yang menginfeksi dan menginvasi pada penjamu manusia. Nah, obat ini memiliki toksisitas yang mampu mempengaruhi sistem protein dan enzim tertentu yang melawan bakteri. Nah, selanjutnya antibiotik. Nah, antibiotik adalah zat kimia yang menghambat bakteri tertentu. Nah, bahan kimia yang menghambat pertumbuhan bakteri itu disebut dengan bakteriostatik. Nah, dan yang membunuh bakteri secara langsung itu disebut dengan bakterisida. Nah, beberapa antibiotik ini memiliki efek bakterisida dan bakteriostatik, bergantung pada konsentrasi obat yang bersangkutan. Selanjutnya, penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik ini dibedakan pada mekanisme atau tempat kerja antibiotik pada suatu kuman. Di antaranya, yang pertama yaitu antibiotik yang bekerja menghambat sintesis dinding sel kuman sehingga menyebabkan lisis. Contoh obatnya seperti cefalosporin, sikloserin, penisilin, ristostatin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya indikasinya yaitu infeksi saluran napas, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, meningitis, sepsis. Nah, sedangkan efek sampingnya yaitu efek samping gastrointestinal yang paling umum dari cefalosporin adalah mual, muntah, diare, anoreksia, sakit perut, dan perut kembung. Nah, selanjutnya kontraindikasi. Kontraindikasinya itu alergi terhadap beta-laktam, kemudian dosisnya amoksisilin 500 mg tiap 8 jam, ceftriaxone 1-2 gram sekali sehari. Nah, contoh sediaannya itu adalah amoxicillin yang beredar seperti Amoxan, Uvanox, kemudian ada ceftriaxone. Nah, selanjutnya penggolongan antibiotik yang kedua yaitu antibiotik yang mengubah permeabilitas membran sel atau mekanisme transport aktif sel. Nah, yang termasuk itu di sini adalah amphotericin, colistin, imidazol, nystatin, dan polymyxin. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Mekanisme kerjanya yaitu merusak integritas membran sel bakteri sehingga sel bocor dan bakteri mati. Kemudian indikasinya yaitu infeksi bakteri gram negatif multiresisten, infeksi kulit kompleks. Kemudian efek sampingnya nefrotoksisitas, neurotoksisitas. Kontraindikasinya gangguan ginjal berat. Kemudian dosisnya itu polymyxin B 1,5-2,5 mg per kg/BB per hari. Contoh sediaannya polymyxin B dan daptomycin. Baiklah, selanjutnya itu ada antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis protein, yaitu ada chloramphenicol, erythromycin, tetrasiklin, lincomycin, dan juga aminoglikosida. Adapun mekanisme dari obat ini yaitu mengikat subunit ribosom 30S atau 50S dan menghambat sintesis atau translasi protein. Nah, indikasi obat ini yaitu untuk infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih, dan juga infeksi anaerob. Adapun efek samping dari obat ini yaitu ototoksisitas, yaitu khususnya untuk aminoglikosida. Selanjutnya ada gangguan pencernaan, fotosensitivitas, khususnya untuk tetrasiklin dan juga diare. Adapun kontraindikasinya yaitu untuk ibu hamil atau kehamilan, khususnya obat tetrasiklin. Gangguan ginjal berat, khususnya untuk obat aminoglikosida. Adapun dosis untuk azitromycin yaitu 500 mg hari pertama, lalu 250 mg per hari selama 4 hari, dan gentamicin 3-5 mg per kilogram berat badan per hari.
Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada azitromisin, gentamisin, dan doxycycline. Nah, selanjutnya untuk golongan antibiotik berikutnya yaitu ada antibiotik yang bekerja melalui penghambatan sintesis asam nukleat, yakni ada asam nalidiksat, novobiosin, selanjutnya ada pirametamin, rifampisin, sulfanomida, dan trimetoprim. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim DNA gyrase atau RNA polimerase dan diindikasikan untuk infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, tuberkulosis, dan infeksi anaerob. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan gastrointestinal, sakit kepala, fotosensitivitas, perubahan warna urin. Perubahan warna urin ini khususnya untuk obat rifampisin. Dan kontraindikasinya yaitu bahaya untuk ibu hamil, anak-anak, dan juga gangguan hati berat. Untuk dosisnya, rifampisin yaitu 600 mg sekali sehari. Dan contoh obat yang beredar di pasaran itu ada ciprofloxacin, levofloxacin, dan juga rifampisin. Nah, untuk obat-obatan anti-infeksi selanjutnya yaitu ada anti jamur. Nah, apa sih obat-obat anti jamur ini? Nah, obat-obat anti jamur atau yang biasa kita sebut dengan obat-obat antimikotik itu dipakai untuk mengobati dua jenis infeksi. Nah, yang pertama, infeksi superfasial pada kulit atau selaput lendir, dan infeksi jamur sistemik pada paru-paru atau sistem saraf pusat. Infeksi jamur ini dapat ringan, yaitu seperti pada tinja pedis, atau dapat juga berat, seperti pada paru-paru atau meningitis. Jamur seperti Candida spp atau ragi merupakan bagian flora normal pada mulut, usus halus, kulit, dan juga vagina pada perempuan. Nah, obat-obatan anti jamur ini digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama itu ada polyena. Nah, mekanisme kerja dari polyena ini dia itu mengikat ergosterol pada membran sel jamur. Lalu dia membentuk pori-pori yang menyebabkan kebocoran isi sel, merusak keseimbangan osmotik, dan akhirnya menumbuhkan jamur itu. Nah, lalu selektivitas tinggi terhadap sel jamur itu karena manusia tidak memiliki ergosterol, meskipun bisa menimbulkan efek toksik karena berinteraksi dengan kolesterol. Nah, untuk indikasi dari obat ini yaitu khususnya ditujukan untuk infeksi jamur sistemik berat seperti aspergillosis, candidiasis sistemik, dan juga cryptococcus. Adapun untuk efek samping obat ini yaitu ada nefrotoksisitas, demam, menggigil, hipokalemia, dan juga anemia. Sedangkan kontraindikasinya alergi terhadap obat-obatan tersebut. Lalu juga ada gangguan ginjal berat. Untuk dosisnya ada amfoterasin itu 0,25 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk sediaan yang beredar itu ada amfoterasin, ada fungizon, dan juga ada fungistin. Baik, selanjutnya itu ada azol atau imidazol dan triazol. Dengan mekanisme kerjanya menghambat enzim ranosterol 14-alfa demetylase sehingga sintesis ergosterol terganggu. Ini menyebabkan gangguan struktur dan fungsi membran sel berjamur. Bersifat fungistatik atau fungisidal tergantung dosis dan jenis jamur. Dengan indikasi yaitu Candidiasis mucocotan, dermatofatis, Cryptococcasis, dan aspergillosis. Efek sampingnya yaitu ada mual, muntah, sakit kepala, hepatotoksisitas, ruam kulit, dan gangguan hormon pada ketoconazole. Kontraindikasi gangguan hati berat, kehamilan, khususnya imidazol oral, interaksi obat hepatotoksik. Dengan dosis yang pertama yaitu ada fluconazole 150 mg dosis tunggal, 100-400 mg hari untuk infeksi sistemik, dan ketoconazole 200-400 mg per hari, itraconazole 100-200 mg per hari. Dengan contoh sediaan yang beredar yaitu ada fluconazole, diflucan, fluzol, itraconazole,
Sponorax, Itrocap, Ketoconazole, Dactrin, dan Nizoral. Selanjutnya ada echinodandkin, yaitu dengan mekanisme kerjanya menghambat enzim beta-1,3-D-glukan sintase yang penting dalam pembentukan dinding sel jamur. Tanpa dinding sel yang utuh, jamur mengalami lisis dan mati, spesifik terhadap Candida dan Aspergillus, dengan indikasi Candidas invasif, Aspergillus rectarer terhadap terapi lain. Efek samping, demam, mual, peningkatan enzim hati, ruam, dan flebitis, dengan kontraindikasi hipersensitivitas terhadap kandungan obat. Dan dosisnya itu ada pertama caspofungin 70 mg loading dose, dilanjutkan 50 mg per hari. Lalu ada micafungin yaitu 100 mg per hari untuk kandemia. Contoh siden yang beredar yaitu ada caspofungin, candicidas, micafungin, dan micamin. Selanjutnya ada aliamin dengan mekanisme kerja menghambat enzim squalene epoksidase, menyebabkan akumulasi stoikinik toksik dan penurunan ergosterol. Ini menyebabkan membran sel jamur rusak dan kematian sel. Sangat efektif untuk dermatofilia yaitu di kulit, kuku, dan rambut. Dengan indikasi Tinea corporis, Tinea pedis, dan Tinea ungueum atau onchomasiosis. Efek samping, gangguan saluran cerna, ruam kulit, peningkatan enzim hati, gangguan pengecapan. Kontraindikasi gangguan hati berat, alergi terhadap terbinafin. Dengan dosis yaitu terbinafin oral 200 mg per hari selama 2-6 minggu di pemakaian kulit atau 6-12 minggu untuk kuku. Topikal 1-2 kali sehari selama 1 atau 2 minggu. Dengan contoh siden yang beredar yaitu terbinafin, lamisil, terbinaftanin, dan naftanin yang lebih jarang ditemukan. Selanjutnya yaitu golongan pirimidin analog, dengan mekanismenya yaitu visitosin masuk ke dalam sel jamur lalu dikonversi menjadi 5-fluoroasil yang menghambat sintesis DNA dan rNA dengan mengganggu enzim timidilat sintase yang mengganggu transkripsinya. Biasanya dikombinasikan dengan amphoterisin B untuk efek sinergi. Indikasi dari obat golongan pirimidin analog ini yaitu untuk infeksi berat seperti Cryptococcysis dan Candidas invasif. Jadi efek samping dari obat ini adalah hepatotoksisitas dan diare. Kontraindikasi dari obat ini yaitu pasien dengan gangguan sumsum tulang belakang, disfungsi ginjal berat. Dosis obat biasanya dari golongan ini contohnya visitosin yaitu 100-150 mg per kilogram berat badan. Nah, contoh sajian yang beredar yaitu ada Ancoban dan masih banyak lagi, tapi Ancoban ini masih terbatas dijual di Indonesia dan lebih banyak dijual di negara maju. Selanjutnya kita masuk ke materi anti-amuba. Anti-amuba ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme bersel tunggal, yaitu Entamuba histolytica yang dikenal dengan disentri amuba. Nah, jadi amuba ini adalah parasit yang terdapat dalam makanan, minuman yang tercemar, kemudian tertelan oleh manusia dan menetap di usus yang dapat menimbulkan infeksi pada usus. Golongan anti-amuba yang pertama ada amoebiasid kontak atau lumen, yaitu obat yang bekerja di lumen usus atau aktif terhadap amoebiasis intestinal. Contoh obat golongan ini adalah emetin dan dehidroemetin. Jadi mekanisme kerja obat lumen ini yaitu bekerja dengan menghambat perpanjang rantai polipeptida sehingga protein sel eukariotik dihambat. Jadi obat ini dapat membentuk trofozoid E histolytica yang berada dalam jaringan secara langsung tetapi tidak untuk bentuk kista. Indikasinya untuk disentri ameba dan apes ameba. Efek samping pada anti-amoeba golongan lumen ini yaitu paling sering terjadi biasanya pada tempat suntikan berupa nyeri dan eksema. Dan gejala berat biasanya berupa gangguan kardiovaskular. Nah, kontraindikasi pada golongan ini yaitu pasien dengan penyakit ginjal, jantung, dan neuromuskular ataupun wanita hamil.
Untuk dosis itu contohnya emetin intramuskular dan subkutan. Untuk dosis dewasanya itu 1 sampai 1,5 mg per kilogram per harinya. Untuk anak-anak itu dosisnya dibagi 2 selama 5 sampai 10 hari. Jadi, persediaan obat yang beredar contohnya emetin solusia dan dehidroemetin. Baiklah, di sini saya Audinia Aresta Enigma dengan NIM 23011160 akan menjelaskan tentang penggolongan obat dari anti-amuba. Yang kedua yaitu ada golongan amoebiasid jaringan atau histolitika. Nah, obat ini bekerja pada jaringan intestinum atau jaringan organ lainnya, di mana contoh obat golongan ini adalah diloxanid furosid dan antibiotik, lalu ada kloroquine dan iodoquinol. Nah, untuk golongan diloxanid furosid dan antibiotik itu memiliki mekanisme kerja yang masih belum diketahui secara jelas. Tapi obat ini efektif terhadap amebiasis asimptomatik, khususnya untuk pengobatan amebiasis intestinal dan disentrik amuba akut. Nah, obat ini tuh kurang efektif dibandingkan dengan metronidazole, dengan indikasi yaitu untuk infeksi amebiasis asimptomatik bentuk kiste. Nah, penggolongan obat ini memiliki efek samping yaitu yang paling sering terjadi berupa gejala cegukan. Kadang-kadang itu merupakan gangguan yang sangat mengganggu, lalu mual, esifagitis, diare, nyeri perut, dan albuminuria. Lalu ada gatal dan urikaria juga dapat terjadi. Nah, kontraindikasi pada golongan ini yaitu wanita hamil dengan trimester pertama dan anak-anak di bawah 2 tahun. Dengan dosis untuk dewasa itu 3 kali 500 mg per hari selama 10 hari, sedangkan untuk anak-anak lebih dari 2 tahun dia 20 mg per kilogram BB per hari dibagi 3 dosis dalam 10 hari. Nah, sediaan obat ini biasanya ada furamid tablet 500 mg yang biasanya beredar dengan nama dagang tersebut di beberapa negara. Di Indonesia produk ini tuh dengan kandungan ini masih cukup jarang dibandingkan dengan metronidazole. Untuk golongan yang kedua yaitu kloroquine. Nah, kloroquine ini memiliki mekanisme kerja yaitu sama seperti halnya obat jenis quinolin lainnya, yaitu menghambat aktivitas heme polimerase sehingga menyebabkan akumulasi heme bebas pada sel darah, dengan indikasi yaitu pencegahan malaria, amebiasis akibat amuba yang terjadi di luar saluran cerna, lupus erythematosus sistemik, artritis reumatoid. Nah, efek samping dari golongan kloroquine ini mual dan muntah, penglihatan buram, pusing, rambut rontok, psikosis, hipokalemia, kejang, telinga berdengung akibat tinnitus, dan kelemahan otot akibat miopati. Kloroquine sendiri memiliki efek samping yaitu riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap kandungan obat ini, lalu suspek yang sudah resisten terhadap parapalsiparum, untuk penderita porfiria, kerusakan retina atau sedang mengonsumsi obat-obatan yang bersifat hepatotoksik. Nah, dosisnya itu dewasa 600 mg selama 2 hari. Kemudian diikuti dengan 300 mg per hari selama 2-3 minggu. Sedangkan untuk anak-anak itu sekitar 3 mg per kilogram per hari. Dengan sediaan yang beredar, contohnya ada Nivaquine, Resorcin dengan tablet berisi 250 mg, 300 mg, 500 mg, dengan injeksi ada 322,5 mg per 5 mili. Lalu untuk contoh obat pada golongan amoebiasid jaringan yang terakhir ada iodoquinol. Nah, iodoquinol ini memiliki mekanisme kerja berdasarkan pelepasan unsur OID dalam usus, di mana dia berindikasi untuk amoebiasis ekstraintestinal atau invasif atau infeksi amebiasis terjadi di luar usus, lalu balantidiasis atau infeksi yang disebabkan oleh protozoa.
Nah, iodoquinol ini memiliki efek samping. Contohnya ada urtikaria, mual dan muntah, kram perut, diare, sakit kepala, demam, pembesaran tiroid, neurotik optik, neuropati perifer. Dengan kontraindikasi yaitu hipersensitif, pasien dengan penyakit tiroid, kehamilan dan menyusui, serta kerusakan hati dan optik neuropati. Nah, kita masuk kepada dosis untuk golongan iodoquinol tadi ini. Pada dosis 210 mg, dosis untuk dewasanya biasanya digunakan 3 kali sehari, 3 tablet sesudah makan. Sedangkan untuk anak-anak pada umur 6-12 tahun itu 3 kali sehari 2 tablet. Dan anak di bawah 6 tahun itu biasanya 1 tablet per 6,8 kg BB dibagi menjadi 3 dosis, diminum selama 20 hari. Nah, sedangkan pada dosis yang 650 mg untuk dewasa pemakaian 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, anak-anak itu 30-40 mg per kilogram BB setiap hari dibagi menjadi 3 dosis dan tidak lebih dari 1,95 gram dalam sehari, diminum selama 20 hari. Nah, sediaan iodoquinol ini biasanya beredar, contohnya ada diadoquin dengan kandungan 210 dan 650 mg. Lalu ada iodoxin dengan kandungan yang sama yaitu 210 mg dan 650 mg. Baiklah, selanjutnya saya Prisa Aprilia akan menjelaskan tentang amobiasid kombinasi. Apa itu amobiasid kombinasi? Yaitu dia efektif terhadap amobiasid lumen maupun jaringan. Nah, contoh obat golongan ini yaitu metronidazol dan tinidazol. Nah, mekanisme kerja obat ini direfleksikan pada toksisitas selektif terhadap mikroorganisme anaerob atau mikroaerofilik dan untuk sel anoksia ataupun hipoksia. Namun, menurut para ahli menyatakan bahwa obat ini bekerja dengan memutuskan rantai heliks DNA sehingga mengganggu fungsi DNA mikroorganisme. Nah, selanjutnya indikasi dari antimoba ini yaitu infeksi amebiasis intestinal, giardiasis, dan balantidiasis, infeksi bakteri anaerob. Nah, efek sampingnya yaitu yang paling sering terjadi berupa gejala mual dan diare, juga dapat ditemukan rasa tidak enak, glositis, stomalitis, nyeri epigastrik, muntah, dan kadang-kadang urin berwarna gelap. Nah, selanjutnya kontraindikasi yaitu wanita hamil trimester 1, gangguan sistem saraf pusat, ketergantungan alkohol, dan hati-hati bila memberikannya pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal. Nah, dosisnya yaitu untuk dewasa 3 kali 750 mg per hari selama 10 hari dan pada anak-anak 35-40 mg per kilogram BB per hari dibagi dalam 3 dosis selama 7-10 hari. Nah, sediaan obatnya seperti metronidazol generik yaitu Flagyl tablet 250 mg dan 500 mg tablet vaginal 500 mg. Nah, selanjutnya antivirus. Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme hidup yang terkecil, besarnya 20-300 mikron, kecuali prion yaitu virus penyebab penyakit sapi gila, BSE dan P. Creutzfeldt-Jakob yang K1 100 kali lebih kecil. Nah, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron atau dengan pembesaran maksimal 200.000 kali dan tidak dengan mikroskop biasa atau dengan pembesaran maksimal 4.000 kali. Nah, virus ini adalah jasad biologis, bukan hewan dan bukan tanaman, tanpa struktur sel dan tidak berdaya untuk hidup dan memperbanyak diri secara mandiri. Nah, virus ini merupakan parasit yang hanya dapat hidup di dalam sel-sel yang dimasukinya. Nah, selanjutnya siklus replikasi virus secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, absorpsi virus ke sel atau pengikatan atau attachment. Yang kedua, penetrasi virus ke sel. Yang ketiga, uncoating atau dekapsidasi. Yang keempat, transkripsi tahap awal. Yang kelima, detranslasi tahap awal. Yang keenam, replikasi genom virus. Yang ketujuh, transkripsi tahap akhir. Yang 8, assembly virus. Dan terakhir ada penglepasan virus. Nah, selanjutnya golongan obat-obatan
obat antivirus berdasarkan mekanisme kerja dan jenis virus yang ditargetkan, yaitu analog nukleosida dan nukleotida. Nah, mekanisme kerjanya analog nukleosida atau nukleotida di metabolisme menjadi bentuk aktifnya atau trifosfat di dalam sel. Bentuk aktif ini akan bersaing dengan nukleotida alami dalam replikasi DNA atau RNA virus. Setelah terintegrasi ke dalam rantai DNA atau RNA virus, mereka menghambat aktivasi DNA atau RNA polimerase virus yang menyebabkan terminasi rantai sehingga sintesis genom virus terganggu dan tidak lengkap. Sebelumnya, saya Kania Dea Safira dengan NIM 2301180. Di sini akan menjelaskan tentang antivirus, yang dimana indikasinya itu digunakan untuk mengobati berbagai infeksi virus DNA dan RNA seperti herpes simplex virus HCV1 dan HCV2, varicella zoster virus, cytomegalovirus, hepatitis B, HIV, dan hepatitis C. Kemudian efek sampingnya itu nyeri kepala, gangguan ginjal atau nefrotoksisitas 4. Sedangkan kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap obat, gangguan ginjal berat atau perlu penyesuaian dosis, atau kontraindikasi pada kondisi terminal. Dosisnya 200 mg 5 kali sehari untuk HSV. Sediaan yang beredarnya aciclovir, valacyclovir, tenofovir, dan sofosbuvir. Yang B, inhibitor non-nukleosida reverse transkriptase atau NNRTI. Mekanisme kerjanya yaitu mengikat langsung ke situs allosterik enzim reverse transkriptase HIV. Ini mengubah konfigurasi enzim dan menghentikan sintesis DNA virus dari RNA-nya. Berbeda dengan analog nukleosida, NNRTI ini nggak perlu diaktifasi oleh fosforilasi. Indikasinya terutama digunakan untuk terapi infeksi HIV-1 sebagai bagian dari terapi antiretroviral kombinasi atau ART. Efek sampingnya yaitu gangguan sistem saraf pusat seperti halusinasi atau insomnia. Kontraindikasinya riwayat alergi terhadap NNRTI, gagal hati berat, efavirenz nggak dianjurkan untuk wanita hamil trimester pertama. Dosisnya 600 mg sekali sehari. Sediaan yang beredar efavirenz, nevirapin, etravirin, dan rilpivirin. Yang C, inhibitor protease. Mekanisme kerjanya menghambat enzim protease virus yang memotong poliprotein menjadi protein fungsional. Tanpa pemotongan ini, virus nggak bisa membentuk partikel infektif. Sedangkan indikasinya HIV, HCV dengan agen lain seperti NS5A atau B inhibitor. Efek sampingnya hiperglikemia atau gangguan metabolik. Kontraindikasinya pasien dengan penyakit hati berat penggunaan bersama dengan obat yang dimetabolisme oleh CYP3A4 atau karena interaksi. Dosisnya 400 per 100 mg 2 kali sehari. Sediaan yang beredar lopinavir, atazanavir, darunavir, glecaprevir, dan voxilaprevir. Nah, ini yang D, inhibitor integrase atau INSTI. Mekanisme kerjanya menghambat enzim integrase HIV yang menyisipkan DNA virus ke dalam genom sel inang. Tanpa integrasi ini, virus tidak dapat bereproduksi. Indikasinya HIV-1, terutama lini pertama ART modern. Sampingnya insomnia, peningkatan berat badan, gangguan neuropsikiatrik ringan, kadang peningkatan kadar enzim hati. Sedangkan kontraindikasinya alergi terhadap komponen obat. Dosisnya 50 mg sehari atau 2 kali sehari. Sediaan yang beredar dolutegravir, raltegravir, bictegravir, dan elvitegravir. Yang E, inhibitor fusi dan entry. Mekanisme kerjanya menghambat penggabungan membran virus HIV dengan sel T melalui interaksi GP41. Indikasinya HIV atau digunakan sebagai terapi tambahan jika lini utamanya gagal. Efek sampingnya reaksi di tempat suntikan atau karena injeksi subkutan, infeksi saluran pernapasan atas.
Sedangkan kontraindikasinya hipersensitivitas, dosisnya 90 mg sekutan 2 kali sehari, sediaan yang beredar, enfuvirtide, dan maraviroc. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.